segala atribut. Oke, kali ini kita TKP ya. Nggak terlalu banyak coret-coret nih sebenarnya. Coba. Hmm, Oke, oke lah. Perlukah kira-kira abang hidupkan kamera atau kalian cukup fokus ke apa aja? Ke share screen-nya. Recording in progress. Perasaan gua nggak enak. Lagi kita. Apa itu tadi? Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu secara online tatap muka online, belajar secara daring. Salawat bering salam kami hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas TKP hospitality. Hospitality itu pelayanan publik. Alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, hospitality. Ini abang share lagi ya, apa namanya? Uh, apa? Perka BKN ke grup. Sekalian nanti sambil kita bahas soal sambil dikaitkan dengan RKBKN. Karena masih banyak pasti yang belum yang belum mampu mencerna seluruh isi RKBKN itu. Sebentar ya. Atau udah ada yang punya file kian, boleh bantu abang nge-share-nya ke grup. Oh, untuk yang lain, untuk member kami, Zoom ini jangan di-share ke luar grup ya, ke luar grup berbayar ya. Ini fasilitas hanya untuk kalian yang berbayar. Ya, kami harapkan kerjasamanya. Oke. Nah, sekarang pelayanan publik. Pelayanan publik ini intinya tetap berorientasi pada pelayanan ramah tamah. Kita proaktif. Namanya proaktif berarti kita yang jemput bola kan. Kita yang proaktif untuk menggali kebutuhan dari pelanggan, masyarakat ataupun kita. Maaf ya, Bang silent dulu ya. Nanti ada saatnya Bang beri kesempatan untuk open mic supaya yang lain juga bisa fokus untuk mendengarkan. Oke, Bang lanjut. Jadi pelayanan publik ini di dalam Perka ada 6 atau 8 itu lupa Bang. Dari mulai kompetensinya, dari mulai berpikir konseptual. Berpikir konseptual ini yang jelas saat kita melayani saat kita sedang melayani, kita mampu merespon segala kebutuhan kebutuhan pelanggan atau masyarakat
yang sedang kita layani, dan juga kita mampu memberi solusi gitu. Nah, itu berpikir konseptual. Selanjutnya ada lagi pengendalian diri. Nah, kalau ini gampang lah. Namanya pengendalian diri, ya kan? Jadi diutamakan di situ ramah. Saat lagi ada tekanan, lagi ada situasi yang crash, kita kita nggak terbawa suasana, melainkan kita mampu untuk meredakan, me, me, menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di situ kan gitu. Uh, apa lagi ya? Kompetensinya pengendalian diri, udah pastilah berorientasi pada pelayanan kan. Nah, kita proaktif untuk menggali kebutuhan dari kebutuhan dari pelanggan atau masyarakat. Kita tanggaplah, peduli setiap kondisi orang yang sedang kita layani, gitu istilahnya. Habis itu apa lagi ya? Pelayanan publik. Yang jelas pelayanan yang kita berikan tetap berorientasi pada kualitas. Di mana setiap memberikan informasi, memberikan segala hal yang dibutuhkan pelanggan ini, kita mampu untuk menyampaikannya dengan baik. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita langsung ke soal aja lah ya. Soal nomor 1. Nanti abang harapkan juga abang nanti memberikan kesempatan bagi kalian untuk open mic saat untuk melibatkan diri dalam pembelajaran. Oke, nomor 1, Anda bekerja di bagian pelayanan umum pada sebuah kantor pemerintahan. Ada seorang pengunjung yang datang untuk mendapatkan pelayanan, namun tidak menggunakan masker. Padahal setiap pengunjung wajib menggunakan masker. Hal yang akan Anda lakukan, apa kira-kira? Apakah kita menyuruhnya pulang untuk mengambil masker dulu? Apa yang tadi, tidak mematuhi protokol, jadi kita menyuruhnya pulang, tidak ngasih pelayanan karena dia nggak mematuhi protokol, atau kita ingatkan aja dulu, kita ingatkan, kita sarankan dia untuk membeli masker. Saya akan mengingatkan bahwa setiap pengunjung wajib menggunakan masker dan tidak memberikan pelayanan. Jadi ini pun kita ingatkan, dan ujung-ujungnya kita layani kan gitu. Yang entok mengingatkan untuk selalu memakai masker, bila ia lupa membawa masker saya akan tetap melayaninya namun menjaga jarak. Jadi mana kira-kira yang menunjukkan menunjukkan aspek hospitality, pelayanan publik. Abang mengharapkan ini semuanya memang fokus ya. Ini TKP kelihatannya mungkin remeh-temeh bagi sebagian orang kan, tapi nggak sedikit juga yang jatuh di TKP. Jadi abang harap memang di tempat yang mendorong untuk kalian fokus, ya kalaupun di tempat-tempat yang lagi nongkrong, ya abang harap bisa tersampaikan lah materinya ini, pemahamannya. Baru 2 orang menjawab, selebihnya lagi nongkrong. C bang aku. C. Monggo, mau ngasih alasan siapa tadi itu? Siapa tadi? Mau memberi argumen kenapa opsi C yang paling tinggi? Dia kan nggak mematuhi protokol kan gitu. Dalam pelayanan publik juga harus memperhatikan SOP.
Tapi SOP-nya juga dilihat situasional lah. Selagi masih bisa ditoleransi, nah, toleransi ya kan. Oh, Mak, lain sendiri. Ento. Ayo, siapa kira-kira yang berani ngasih argumen untuk menguatkan apanya? Pilihan jawabannya. Apalagi siapa ini, Dek? Dina, Ento. Nggak apa-apa, istimewa itu yang kalau kita berani lain lain sendiri ya kan. Kenapa kira-kira Ento, Dek? Atau yang lain ada yang berani ngasih argumen? Kenapa kira-kira itu cantik? Oke lah. Nah, yang jelas di sini ini ya namanya pelayanan publik, tapi tetap harus kita perhatikan SOP, ya kan? Memperhatikan SOP. Jadi ya kita nggak sekonyong-konyong kalau kita langsung suruh pulang, nah itu udah berarti bukan pelayanan publik itu namanya. Cuman sekedar kaku dalam menjalankan SOP, ya kan? Jadi ya SOP tetap kita jalankan, tapi itu tadi kita tetap melayani dia dengan cara yang cantik. Saya akan mengingatkannya untuk selalu memakai masker dan bila ia tidak membawa masker, saya akan menyarankannya untuk membeli terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada itu kompetensi apa? Kesadaran. Coba tengok dulu. Kesadaran dan keselamatan kerja. Ada tadi. Coba tengok buka perkanya. Kemampuan untuk sadar dan tanggap serta peduli terhadap kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi keselamatan pegawai atau ya nasabah juga ataupun pelanggan, mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Di sini bukan sekedar hanya ke rekan kerja aja, dalam hal melayani kita juga ke pelanggan di sini kan, untuk apa tetap memperhatikan SOP. Ya, hanya itu aja lah. Nah, jadi itu tadi kita di si option C ini tetap bisa memberikan solusi. Itu tadi kita sarankan dia untuk membeli maskernya itu. Jadi SOP-nya terpenuhi, tetap pelayanan publiknya juga tetap kita penuhi kan gitu. Oke, ada yang mau bertanya untuk soal pertama ini? Bang, Aman kira-kira? Yo. izin. Ah, ini ini aku Raisa. oh, Yang entok oh. Bang, kan di Ya. situ akan mengingatkan untuk selalu memakai masker. Bila ia lupa membawa masker, saya akan tetap melayaninya, namun dengan jarak aman. Itu gimana Bang maksudnya? Nah, itu ya kita mengingatkan di situ ibaratkan sekedar formalitas Raisa jadinya. Karena ujung-ujungnya kan dia nggak memakai masker jadinya. Tetap kita layani walaupun nggak pakai masker. Ya itu kita udah menyalahi SOP kan. Walaupun katanya menjaga jarak. Ya terus dengan apa yang lain gimana kan gitu. Tetap SOP-nya harus kita penuhi. Harus dia memakai masker gitu. Jadi option C itu masih lebih baik. Makanya kita sarankan dia untuk membeli maskernya dulu. Kalau yang ento itu intinya dia mengingatkan untuk memakai masker hanya sekedar formalitas. Berarti dia nggak apa nggak peduli dengan peraturan yang udah ditetapkan itu. Kan gitu. Oke, Raisa? Oke Bang, dapat aku Bang. Oke, aman ya. Ada yang itu melanggar aturan tidak pakai masker. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mas, apanya? Masuknya ke Zoom ini suara dangdutan yang di dekat rumah abang ini? Kedengaran sama kalian? Enggak kan? Aman ya? Maklum lah, ya kan? Apalagi besok. Makanya
Sebenarnya kupikir pestanya besok, rupanya malam ini dari siang tadi. Oke, lanjut kita ya nomor 2. Tolong apa De Irsan? Kita tengok dulu kunci jawabannya. Halo, De Irsan. Ah ini tuh kunci jawabannya ya. Itu ya kunci jawabannya ya. C D B E A. Nah, itu tadi. Oke, mengikuti aja Dek ya. Entok kenapa jadi poin 2? Karena itu tadi Entok itu dia jadi nggak terlihat nggak apa nggak peduli dengan peraturan yang udah ditetapkan itu. Udah dia kerja kerja aja gitu jadinya. Nah, kerja kerja aja. Jadi kayak lepas utang gitulah. Bahasa Medannya lepas utang. Kalau apa eh, di luar Medan pahamnya itu arti lepas utang. Ya kerja kerja aja gitu. Dia nggak mikirkan yang lain, nggak ada tanggung jawabnya gitulah. Oke, nomor 2. Siapa kira-kira yang mau melibatkan diri? Monggo, abang kasih kesempatan kali ini untuk membaca. Open mic. Sambil dikasih argumen lah kenapa memilih jawaban itu untuk nomor 2 ini. Monggo, khususnya ayo adik-adik Sekdin. Sebentar lagi kalian loh. Kartu udah keluar. Ini gampang ini ah. Ini kan kayak nggak soal. Ya, gimana? Belum ada yang mau melibatkan diri? Oke lah, abang baca lah ya. Ada seorang penjaga apotik. Ada seseorang yang ingin beli obat eh, untuk orang tua yang sakit. Dia sangat membutuhkan obat, namun uangnya tidak cukup. Nah, jadi gimana kita sebagai yang jaga apotek itu? Apakah kita bayarkan kurangan orang itu agar ia bisa membeli obatnya, atau kita minta persetujuan penanggung jawab apotek untuk memberikan diskon, atau kita suruh dia kembali untuk mengambil uang di rumahnya, atau kita berikan aja obatnya itu karena memang orang tuanya betul-betul membutuhkan kan atas dorongan kemanusiaan, atau yang entok berikan obat uh, terus memintanya untuk membayar di lain waktu. Mana kira-kira option yang tertinggi? Saya C, Bang. C. Ini siapa ini? Bang Bang Musa, Bang. siapa ini? Siapa ini? Bang Musa, Musa. Dek Musa. Oh, Oh, monggo. Kenapa itu jawabannya C? Ada ada argumen? argumen. Ya, sebenarnya tadi agak agak debatable sama yang Bang ya, yang memberikannya dulu nanti membayar kekurangan itu lain waktu. Tapi Heeh. kenapa saya jadi C? Karena yang ini tidak ada narasi untuk memberikan jaminan agar dia kembali lagi membayar kekurangannya tadi. Jadi saya memilih mengikuti prosedur apotek dan juga itu transaksi dasar, ada barang ada uang, ada uang ada barang. Jadi saya ya udah balik dulu aja. Di sini kan di narasi juga urgenitasnya kan eh, seperti pada umumnya gitu Bang. Orang ke apotek karena ada yang sakit gitu. Jadi Iya nggak betul. ada alasan pembenar untuk disegerakan gitu sih Bang. Oke, jadi apa Oke. tadi? C. C Bang. Oke, C Oke, ya. ya. Sampai beragam nih ya. Abang kirain bakal mudah soalnya ini.
Yang lain ada yang mau ngasih argumen, yang ngasih option B ini, ada yang A juga, Manchester United. Dek Dina kenapa bingung? Apa yang dibingungin? Kayak nggak soalnya ini ah. Ayo, ada lagi yang berani ngasih argumen? Kok jadi beragam kayak gini? Pilihan opsinya, Bang kirain mudah. Ada lagi yang ento. Nggak ada yang pilih dodol. Kan atas dorongan kemanusiaan ya kita kasih lah kan. Loh, kok jadi dua jawaban ini, Dek Dina? Ento. Lain Dinanya. Bah, yang satu Dinanya ada 3, A-nya ada 3. Yang satu lagi Dinanya huruf besar semua. Dina yang lain. Gimana Bang? Sorry. Sempat tersilent tadi ya. Sorry ya. Jadi nggak ada yang berani ngasih argumen lagi. Padahal begitu beragam jawaban kalian. Saya Cuma satu. Oke, monggo Dek. Apa kira-kira tadi ini siapa Dek? Anissa. Anissa, jawabanmu apa? Kayak belum ada Saya ngasih lebih jawaban. saya lebih ke B, Kak. Tapi itu Kenapa itu? kalau menurut saya itu selain atas dasar kemanusiaan juga memberikan alternatif cara memuaskan pelanggan. Tentunya dengan cara meminta persetujuan dulu, Kak, penanggung jawab apotik tersebut. Dengan pertimbangan diskonnya itu juga jangan terlalu banyak gitu, Kak. Menyesuaikan. Jadi kalau misalnya nggak disetujui penanggung jawab apotek gimana? Kalau atas dasar kemanusiaan mungkin disetujui Kak, tapi juga memperhatikan untung untung ruginya gitu. Untung rugi iyalah nggak mau nombok ya. Betul. Gimana obat bisa didiskon Kak? Ya bisa lah Dek. Apa yang nggak bisa didiskon Dek? Bisa dong. Kalau yang A gimana Kak? Kalau 10 atau 20 ribu masih oke. Kalau lebih dari itu aku nggak bisa bantu. Nggak ada uang. Aduh, malah curhat pula lah. Tanggal berapa sih? Ntar lagi kan udah mau gajian Dek. Udah habis sekali rupanya. Oke lah. Abang jawab lah ya. Nah, gini. Diskon asas kemanusiaan. Lagian gini loh. Kalau atas dasar kemanusiaan apa kalian? Kenapa nggak langsung ke A? Kenapa setengah-setengah kemanusiaannya? Kenapa hitung-hitungan kemanusiaannya? Hah? Banyak ambang lihat di sini atas dasar kemanusiaan, atas dasar kemanusiaan.
Tapi kemanusiaannya kok hitung-hitungan. Cuma kalau mahal, ya namanya kemanusiaan. Kalau mau mahal, mau apa? Kalau ada dorongan kemanusiaan, seharusnya itu bukan jadi masalah. Hah? Gimana? Mana tadi itu yang atas dasar kemanusiaan? Takutnya mahal. Ya itulah makanya hitung-hitungan. Kenapa kemanusiaan jadi hitung-hitungan? Nah, oke. Jadi gini, yang namanya orientasi pada pelayanan, saat pasien ataupun ya pelanggan lah masyarakat yang memang lagi berkesusahan, memang dia butuh untuk dilayani tapi lagi nggak ada kemampuan daya untuk untuk memberikan kewajiban dia dalam hal materi lah ini kan pembayaran. Nah, jadi akan lebih mulia. Coba kalian lah dulu ingat posisikan diri kalian sebagai yang membuat soal, sebagai kepala pimpinannya, kepala dinas, saat melihat bawahan kalian ada yang berani membayarkan obat pasien yang memang lagi berkesusahan. Gimana? Dan gini, kalian nggak pernah lihat yang viral, begitu banyak yang viral nakes karena dengan kebesaran hatinya melunasi pembayaran. Kalau nggak salah yang terakhir kemarin dokter apa gitu, melunasi pembayaran pasien itu memang berkebutuhan gitu. Kalian nggak mengarah ke situ apanya? Apa namanya? Pemikirannya. Mana kira-kira yang lebih mulia dari setiap opsi itu? Kayak yang selama ini yang bilang kan posisikan diri kalian sebagai kepala dinas yang membuat soal kan gitu. Kalian lihat yang ada bawahan kalian nakes ataupun pokoknya di bagian medis, pasien datang tapi dengan segala kekurangan. Terus ini betul-betul urgent, betul-betul butuh dia untuk dilayani. Tapi nggak ada kemampuan dalam hal finansial. Lantas kita lunasi dulu gitu kan. Jadi kita memandang bawahan kita ini gimana? Pastinya mulia yang dilakukan dia itu kan gitu. Bukan berarti kita melangkahi kebijakan apa. Ya itu kan uang kita pribadi yang untuk membantu dia melunasi apanya itu, pembayarannya itu. Itulah dalam hal pelayanan, mau di bidang apapun itu juga, mau nakes, mau apa, jangan hitung-hitungan apalagi kita terlalu mementingkan kepentingan pribadi kita. Misalnya dokter, padahal harusnya mau 20 malam-malam pun kalau udah namanya ada masyarakat yang membutuhkan, dipanggil ke rumah ya dia harus standby. Kan gitu. Jadi dalam melayani itu harus total. Jangan setengah-setengah, jangan hitung-hitungan gitu. Jadi poin tertingginya di sini yang ayam. Makanya Bang tadi kok kalian analisisnya semua ke kemanusiaan. Tapi kok kemanusiaannya hitung-hitungan semua gitu loh. Ngerti kan hitung-hitungan kan? Kok apa semua gitu. Kok nggak ada yang total milih yang A gitu. Apa kendala kalian makanya kok menghindar yang A gitu? Penjaga apotik, Bang. Menjaga apotik. Kenapa kalau menjaga apotik? Takutnya itu kalau misal obatnya harganya mahal, sedangkan yang jaga itu hanya satu. Terus uangnya kurang, otomatis kan nggak bisa memenuhi kekurangannya gitu. Itulah yang harus dihindari, analisis yang kayak gitu. Ya udah kalau ada optionnya bilang kita bisa melunasi dulu udah lo berarti di situ artinya ya mampu untuk dilunasi. Jadi jangan kita mikirnya gimana harganya mahal, gimana ini. Itulah hitung-hitungan dalam melayani namanya.
Jadi misalnya kita lagi makan gitu, atau contoh lain lah, kita lagi makan lagi, karena memang walaupun jam makan siang udah lewat gitu kan, lagi makan ini, ada yang datang pasien atau apa gitu, atau nanya nanya sekedar sekedar untuk nanya remote AC. Nah, tunggu ya, saya lagi makan gitu. Gimana kira-kira pandangan kalian sebagai pasien di situlah melihat kayak gitu? Gimana kira-kira melihat nakes yang model kayak gitu? Justru kalian melihat itu jelek kan? Nggak cocok ini melayani kan gitu. Nah, kayak gitu juga dalam hal melayani, jangan hitung-hitungan gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bawa uangnya suruh balik lagi. Kepikirannya kan penjaga apotek, bukan pemilik juga. Ya kan nggak ada masalah, deh. Bukan harus jadi pemilik, bukan harus jadi kaya dulu kita harus baru mau berbagi kan gitu. Oke, aman. Lanjut. Nah, ini ya nggak apa-apa deh, turunkan aja ke kunci jawabannya. Mana tadi kunci jawaban? Biasa sedikit dari tengok orang itu dulu. Ah, itu ya. A, B, C, E, D. Yang milih option B tadi. Option B apa itu tadi? Tunggu ya. Nggak apa-apa, biar aja kayak gitu deh. Option B ngasih diskon ya. Ya. Itulah makanya masih masih bisa jadi pertimbangan. Poin 4 kan option B. Option C juga uh, kembali mengambil uang. Yang memang kurang apa di sini, yang tunggu ya, yang dodol ya. Iya dodol. Saya memberikan obat yang dibutuhkan oleh orang tersebut meskipun uangnya kurang. Nah, kita nggak bisa sembarangan kayak gini kan menyampaikannya, untuk apa membayarnya di lain apa hal tersebut, akan menyampaikan hal tersebut kepada penjual apotek setelah jam kerja selesai. Nah, itu yang nggak bisa kan? Itu yang nggak boleh. Asal apa sembarangan aja kita sesuka hati kita, padahal kita bukan bukan yang punya apotek. Tapi kalau kita membayarkan, kita nggak ada masalah. Pakai uang kita pribadi kok, kan gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Papa, namanya belajar. Kalau udah sempurna namanya bukan belajar. Oke, lanjut nomor 3 deh. Oh, kalau uang judi ya berarti nggak jadi daging lah itu deh. Sakit perut nanti tuh. Oke, nomor 3. Ayo, abang kasih kesempatan lagi. Siapa yang berani untuk apa? Open mic, melibatkan diri dalam pembelajaran. Kali ini janganlah sulit lagi. Ini kayaknya nggak sulit lah ini optionnya ini. Ini pun latihan soal kalian juga ini. Latihan rutin. Tapi memang jarang abang abang share ulang ke grup, karena kan harus dari inisiatif dari kalian lah mempelajari ulang kan. Apa yang ada yang udah jawab? Bola. Berani ngasih argumen deh kenapa pilih option bola? Izin Bang. Oke, monggo. Mantap. Kalau saya itu lebih ke B karena di situ posisinya saya kan sebagai perawat. Jadi setiap kalau misal ada pasien itu saya juga harus meminta izin memanggil dokter yang sedang jaga beserta perawatnya untuk memeriksa secara keseluruhan, Bang. Dan apa ya kondisinya itu kan anaknya itu lagi panas tinggi. Ibunya itu kepanikan tinggi, otomatis kan
itu sedang tidak disadarkan diri, sehingga kita itu perlu melakukan tindakan secara langsung gitu. Tapi dengan cara ya tetap memanggil dokter jaga, karena di situ posisinya saya sebagai perawat. Gitu, Bang. Oke. Oke, mantap. Makasih Ade. Ada yang punya argumen lain? Punya jawaban lain dan mau berargumen? Kepanikan tinggi, anaknya nggak sadar diri, tidak sadarkan diri. Akibat kepanikannya yang terlalu tinggi, ibu itu bicara yang enggak kan gitu. Izin Bang Zul. Oke, siapa ini? Mehmet Bang. Oke, monggo deh. Ya. Apa kira-kira jawabanmu? Izin Bang Zul. Ini Ya. saya tadi milih opsi A. Kenapa saya milih opsi A? Karena di situ kan langsung memeriksa kondisi saat itu juga. Artinya kan yang pertama dilihat dari profesinya, saya sebagai perawat di sana. Artinya saya sudah memiliki pengetahuan bagaimana penanganan utama terhadap pasien yang tidak sadarkan diri. Nah, itu poin utamanya adalah sigap langsung dalam hospitality. Terus kenapa saya gak milih opsi B? Di situ memanggil dokter jaga dan beberapa perawat lainnya. Nah, pada highlight beberapa perawat lainnya kan artinya seperti kurang percaya pada diri kita sendiri bahwa kita juga adalah perawat yang bisa memberikan penanganan utama seperti itu, Bang Zul. Nah, sebagai perawat sudah semestinya apabila ada pasien atau apapun yang dalam keadaan darurat, kita harus memberikan pertolongan pertama. Nah, kemudian apabila membutuhkan penanganan yang lebih di luar dari kapasitas kita, baru kita bisa memanggil dokter yang lebih berpengalaman dan lebih memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang lebih mendalam atas keadaan pasien. Seperti itu, Bang Zul. Oke, makasih Adek ya. Terima Beragam kasih, ya. Bang Zul. Yuk sama-sama. Beragam jawaban kalian ya. Jadi A tadi ya. Nggak ada yang milih Ento, Dodol, Cantik. Bang, Ya, untuk siapa ini? misal lagi Bang, Oh, oke, monggo. untuk melengkapi keragaman kita, aku milih C Bang. Oke, Bang. Nggak apa-apa deh. Karena ini berdasarkan pengalaman sih Bang, waktu itu kan saya kan backgroundnya bukan dari perawat atau dari bidang kedokteran gitu Bang ya, tapi pada saat itu pernah mengantarkan pasien lah ke rumah sakit gitu. Nah, untuk prosedurnya itu mereka itu menenangkan saya gitu ya. Terus habis itu menjelaskan keadaannya. Kenapa menjelaskan keadaan itu untuk si perawat itu mengetahui apa nih yang harus dilakukan untuk langkah cepatnya ke pasien ini. Jadi perawat itu juga perlu keterangan dari keluarga terdekat gitu Bang. Dan menurut saya karena semua prosedur itu saya udah cukup baik sih gitu. Iya. Oke. Udah. Oke lah. Mungkin ada yang punya jawaban lain lagi? Dodol, Ento, mengarahkan ibu itu untuk berdoa. Kenapa enggak? Ajak dia berdoa kan. Pimpin doanya. Asal jangan doa makan. C. Iya. Yang penting jangan dulu kalian ngecek kunci jawaban apa ya di grup belajar ya. Karena ini memang soal yang udah pernah Abang share di latihan latihan rutin grup. Doa apa tadi tuh? Disambut pula doa sebelum makan. Doa sebelum tidur. Mana bisa tidur kalau udah panik kayak gitu. Oke, nggak ada yang mau pilih Dodol atau Ento?
Oke lah. Nah, jadi gini, dalam menjawab soal itu, kalian harus lihat juga konteks utama. Konteks utama dari soal ini tentang apa sih? Bunga-bunganya apa, kan gitu. Nah, jadi yang paling utama di sini, ibu yang lagi panik itu kan itu yang terus diperjelas di setiap kalimatnya kan, ya kan? Sementara bunga-bunganya itu tadi karena anaknya lagi nggak sadarkan diri, kan itu. Nah, ini diperjelas lagi di sini akibat kepanikannya yang terlalu tinggi sehingga dia berbicara berbicara yang enggak tentang keadaan anaknya gitu kan. Nah, jadi gimana kita sebagai perawat di situ? Jadi kita jangan terlalu jauh mikirkan harus kita yang menangani anak itu gitu. Sementara di sini konteks utamanya ibu itu, keadaan ibu itu lagi panik. Kita gimana melihat itu kan gitu. Jadi yang paling tinggi di sini yang jelas gini, kalau masalah anak itu tindakan kepada anak itu gimana, pastinya di situ kita bukan sendirian. Karena di sini pun nggak ada disebutkan kita sendirian dan segala macam kan gitu. Dan itu pasti rekan kerja kita juga di situ semua ya menangani itu kan gitu. Nah, tapi di sini kita intinya kita dihadapkan dengan ibu yang panik itu. Gimana kita, ini nggak bisa dicocorin ya. Gimana kita gimana pelayanan publik yang harus kita tunjukkan. Nah, itu tadi yang paling tinggi yang cantik. Kita menenangkan ibu itu supaya kita bisa menggali lebih dalam kondisi yang sebenarnya kan gitu. Ya sembari anak itu pasti ada yang menangani dokter ya. Mohon maaf memotong pembicaranya. Barusan kan Bang Zul bilang kalau misalkan di sana pasti ada kawan-kawan dan rekan-rekan kita juga di sana yang merupakan seorang ahli tenaga kesehatan. Nah, di mana mereka juga bisa menangani si anaknya yang sedang sakit. Nah, di situ kan artinya rekan-rekan kita kan juga bisa menenangkan si ibunya, Bang Zul. Tapi di sini konteks soalnya kita yang dihadapkan dengan melihat apa kan di sini Anda sebagai perawat yang sedang bertugas, maka seharusnya kita yang dihadapkan melihat ibu-ibu itu yang sedang panik deh, kan gitu tindakan kitanya. Jadi konteks utamanya di situ kita lihat dulu apa, barulah kita cocokkan dengan permintaan soalnya. Kita yang memang dihadapkan saat kita melihat ibu-ibu itu lagi panik, kita gimana? Kan gitu intinya. Jadi kalau masalah anaknya lagi nggak sadarkan diri, ya itu sebenarnya pun juga harusnya tindak lanjutnya ditangani oleh dokter langsung. Sementara kalau kita kita sebagai perawat di situ, memang kita juga dihadapkan soal jenis narasi soalnya ini memang meminta kita yang menghadapi ibu itu, ya itu tadi berarti ya kita kita yang menenangkan dia supaya kita bisa menggali lagi kondisi sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa kayak gitu anak itu kan gitu. Iya. Terus itu Bang Zul, saya kan lihat dan baca-baca di YouTube gitu atau referensi lain ya Bang Zul. Itu ada juga mengenai hospitality seperti ini, ada datang ibu-ibu yang komplain mengenai pelayanannya kita, terus supaya agar dipercepat gitu Bang Zul, karena pelayanannya itu apa istilahnya kurang cepat atau terkesan lambat. Nah, di situ kunci jawabannya segera mempercepat pelayanan
kemudian menangani si ibu. Ada juga yang opsi jawaban menenangkan ibu agar saya bisa menjelaskan agar saya bisa menjelaskan bla bla bla, dan istilah ya seperti ini, apa namanya, jawaban pilihan gandanya mirip seperti ini Bang Zul. Nah, kemudian dijelaskan di sana Bang Zul mengenai bahwa kalau pelayanan publik itu kita harus mengutamakan jangan berfokus pada marah-marahnya, tapi berfokus pada pelayanannya, seperti itu Bang Zul. Apakah itu memiliki kesamaan algoritma seperti soal ini Bang Zul? Iya deh. Yang jelas ya, yang nggak boleh marah-marah itu ya kita yang melayani, kan gitu. Kita dengan segala kondisi pasti ada saat lagi melayani pasti kita menerima segala tekanan, kepanikan kayak dalam soal ini, atau amarah dari yang kita layani, kan gitu. Itulah makanya konteksnya ada di Perka pengendalian diri. Jadi Abang ingat itu memang soal yang udah dari sejak 2020 itu. Kalau nggak salah itu ada opsinya juga meminta maaf, ya kan? Meminta maaf, kalau nggak salah ya, meminta maaf dan segera menyelesaikan pelayanan. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Iya Bang Zul, iya Bang Zul, betul. Iya, itulah kunci jawabannya. Kita tetap namanya juga pelayanan publik. Kalau udah ada bahasanya meminta maaf, itu udah paling tinggi deh. Meminta maaf dan segera menyelesaikan pelayanan, yaitu kita kan nggak perlu juga, yang jelas kita udah meminta maaf, ya kan? Minta maaf sambil pembuktiannya langsung kita kita selesaikan pelayanan, bukan berarti kita harus menjelaskan dengan segala macam, itu namanya nggak efektif yang kayak gitu. Jadi dari pertanyaanmu tadi, iya, kita bukan kitanya yang marah. Kalau itu udah menyalahi pelayanan publik. Tapi saat kita menanggapi orang yang lagi marah-marah itu gimana, kan gitu. Kalau yang ini memang complicated di sini, karena kalian dihadapkan dengan anak yang nggak sadarkan diri, juga ibu-ibu yang panik, kan gitu. Jadi abang kayak selama ini abang jelaskan ke kalian harus lihat konteks utamanya itu gimana. Apa konteks utamanya? Dari kalimat penerangnya itu, kalimat keterangannya itu. Di sini banyak menerangkan tentang kondisi ibu itu. Jadi kita yang dihadapkan dengan ibu-ibu yang panik itu gimana? Itu konteks secara singkatnya itu kan. Sebagai perawat yang sedang bertugas, ya kita gimana menghadapi ibu-ibu yang lagi panik tadi? Masa kita abaikan dia, malah kita fokus ke anaknya doang? Kan enggak. Kalau anaknya pasti udah ada yang merawat kan. Sekarang soalnya ini menghadapkan kita dengan ibu-ibu yang panik tadi. Itu sebenarnya kunci konteks utamanya dari soal ini. Oke? Siap. Terima kasih Bang Zul. Oke, sama-sama. Jadi option yang paling tinggi di sini cantik ya. Kalau ada yang berbeda pandangan nggak apa-apa. Nah, itulah TKP. Aduh, ini nggak bisa ditulis ya. Itulah TKP yang memang bukan ilmu pasti ya kan. Tapi kembali lagi semua ada triknya juga, dari mulai konteks konteks soalnya ya kan, dari mulai iyalah konteks soal, terus posisikan diri kalian sebagai yang membuat soal dan segala macamnya. Insya Allah bisa yang kalian kejar pasti poin 5 kan. Kalaupun nggak poin 5 ya usahakan hanya beberapa yang poin 4. Monggo, ada yang mau bertanya?
untuk soal yang ini? Aman kira-kira, kita lanjut. Oke. Jadi di sini tolong di scroll kunci jawabannya. Sekalian nomor 4 itu biar enggak. Terus ya, oke. Jadi di sini berorientasi pada pelayanan yang mampu mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan yang kita layani, ya kan. Anda sebagai seorang perawat tentu harus sigap, tanggap dan proaktif untuk menenangkan yang terakhir menenangkan ibu tersebut agar dapat menjelaskan kronologis dan kondisi anaknya. Oke, kenapa tadi yang A, bukan tadi soalnya, yang A itu opsinya 1, tadi soalnya. Ini pandangan abang ya, yang membuat soal. Pertimbangannya kenapa option A itu 1, karena di sini ya beberapa perawat lainnya untuk memeriksa secara keseluruhan. Di sini kita mengabaikan ibu itu. Kita mengabaikan konteks utamanya di situ, kan gitu. Kalau yang B, ya kita manggil dokter, kita masih menunjukkan optimalnya kita dalam melayani di situ. Memang ibunya nggak disinggung di option B, tapi dengan memeriksa, dengan memperlihatkan banyak yang menangani di situ, bisa membuat ibu itu memberikan ketenangan kepada ibu itu gitu. Makanya abang masih memilih option B sebagai poin 4-nya. Tapi ya kembali lagi, ini kan menurut pandangan abang. Oke. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Oke, lanjut nomor 4. Monggo, ada yang mau menjawab soal nomor 4? Yang mau jadi dosen ini, ayo. Nggak pernah hadir karena punya masalah tertentu. Gimana kita menghubunginya semua ya? Menghubunginya lewat surat elektronik, menghubunginya lewat temannya, menghubunginya lewat telepon, memberikan kesempatan untuk mandiri menyelesaikan permasalahannya, atau menghubunginya lewat surat elektronik untuk segera menyelesaikan skripsinya. Mana kira-kira? Monggo open mic, siapa yang mau open mic? Apa ini tadi? A sama C. Mana tuh? Menghubunginya surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. Iya, hampir sama ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang jelas pelayanan publik, hospitality, harus memberikan tindakan melayani yang optimal kan gitu, nggak setengah-setengah, nggak hitung-hitungan, apapun
yang bisa diberikan, kita berikan gitu, kita lakukan. Yang penting yang kita layani ini puas. Iya, hampir sama. Memang sengaja itu deh. Ini pun sebenarnya kayaknya lupa Bang. Atau kayaknya dan ini. Bukan atau ini. Rumit. Serumit apa deh? Serumit masalah hidup. Apa kira-kira? Kalau monggo, siapa nih mau open mic? Memberikan argumen untuk menguatkan jawabannya. Ada yang C, ada yang A, ada yang D, bahkan ada yang A dan B. Ada yang B juga. Nggak ada yang jawab E. Monggo, nggak ada yang mau apa? Berargumen. Memberikan argumen. Ayo. Kenapa yang milih B? Nggak ngerti dunia perdosenan. Nggak harus deh. Di sini yang jelas TKP itu bukan soal job desk. Yang penting pelayanan secara umum, walaupun memang aktornya situ berprofesi sebagai dosen. Tapi yang jelas ini pelayanan secara umumnya ini. Mau profesi apapun, ya memang harus begitu pelayanannya gitu kan. Harus ya namanya pelayanan harus optimal. Ayo, nggak ada yang mau open mic? Aduh, pada pendiam semua ya. Kalau email dia nggak notif gimana? Dari Instagram ya kan? Permisi Bang Zul. Oke, siapa Pak? Mehmet lagi? Iya Bang, Oke, monggo deh. izin Bang. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bang. Tadi pertamanya saya milih opsi C Bang. Nah kalau misalkan opsi A itu menghubunginya lewat surat elektronik dan telepon, saya lebih memilih opsi A Bang. Karena kalau misalkan opsi A itu dan bukan atau, artinya kan itu sudah menghimpun opsi B, opsi E dan opsi C Bang. Nah, kalau misalkan itu atau, saya lebih memilih opsi C Bang. Karena yang pertama, kalau kita menggunakan telepon itu dan kita yang menelponnya sendiri, artinya kita sendiri yang memberikan pelayanan langsung. Kalau misalkan melewati teman, itu kan masih melalui perantara orang lain. Nah, Iya. kemudian untuk surat elektronik kan masih belum ada interaksi langsung, masih ada proses melalui elektronik itu Bang. Jadi pelayanannya masih kurang maksimal gitu Bang. Nah kalau misalkan melalui telepon, kita bisa menanyakan langsung kabarnya gimana dan lain-lain. Nah, jadi Seperti kalau itu, abang Bang. ubah ini, iya abang silap di situ. Kayaknya dan itu. Kalau dan kayak gini berarti dulu pilih apa dek? A juga. A Bang. Oke. Jadi berubah ya. Iya, ini abang sini silap ini dan ini masalah tipe abang sini. Oke, yang lainnya gimana? Yang pilih, yang tadi milih C, yang B, E, D, gimana? Kalau udah mengubah dan kayak gitu, ke A semua.
Atau punya argumen ayo open mic deh. Kenapa pilih melalui temannya? Ayo ubah kasih input ke mindset kami. Kenapa pilih temannya? Ayo open mic. Misi Bang. Oke, monggo lewat. Ya gini kan, kalau misalnya kalau di sekolah itu ya, kalau misalnya ada yang sakit tuh ya, kalau di sekolah, nah nanti gurunya tuh pas ngubungin nanyain ke teman-teman dulu gitu kan, kok misal ya si Dina nggak masuk sakit ya, tolong ya atau gimana gitu, minta tolong sampein gitu. Nah kalau misalnya kalau udah dari temen yang udah nggak bisa lagi dihubungin, baru tuh gurunya langsung hubungin orangnya langsung gitu. Kalau abang kasih lagi deh, kalau gurunya yang berinisiatif datang ke rumahnya melihat kondisinya gimana? Dia langsung berinisiatif. Langsung ya? Mana yang lebih bagus? Iya ya, lebih bagus yang langsung ya. Namanya pelayanan publik, itu tadi yang bilang kan, jangan hitung-hitungan, harus total. Jadi ya namanya soal TKP kan kita harus milih yang opsi yang mulia kan gitu. Nah, jadi kalau melalui selagi masih ada yang bisa kita berinteraksi langsung dengan dia, udah pilih yang itu kan gitu. Nggak usah melalui perantara-perantara. Nggak apa-apa, simpan dulu jawabanmu. Mungkin ada yang lain? Pandangan yang lain? Atau suruh karena memang komitmen dan berprinsip, lantas ada yang pilih dodol, dosennya itu komitmen dan berprinsip, lantas pilih dodol, mau berargumen, monggo. Oke lah, kalau yang A mungkin jika nggak diangkat bisa lewat chat. Nggak jadi lah. Emang ada tadi yang pilih D ya? Kenapa kok jadi dirubah-rubah? Dua-duanya. Oke lah. Ya ini tadi di sini pun ada kesilapan abang. Mohon maaf ya. Di situ sebenarnya maksudnya dan itu bukan atau. Ya. Tipu di situ. Nah, jadi ya memang opsi tertingginya A. Memperlihatkan kita nggak setengah-setengah dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau nggak bisa cara yang satu, cara yang lain. Sampai betul-betul udah nggak ada cara lagi kan gitu. Itulah bentuk optimalnya kita memberikan pelayanan. Makanya kayak abang bilang, bukan berarti hanya dosen di sini dosen doang. Jadi soal TKP itu nggak pernah yang soal TKP real ya, nggak pernah yang terlalu job desk sekali. Yang jelas ini pasti di setiap profesi pasti harus melakukan itu. Jadi bukan sekedar di dosen doang gitu loh. Dalam memberikan pelayanan itu harus optimal, bukan hanya di profesi dosen, tapi di profesi yang lain. Nggak bisa cara yang satu, cara yang lain gitu. Sampai betul-betul sih nggak ada cara lain, atau sampai betul-betul sih yang kita layani ini terpuaskan gitu ya. Oke. Sesama Dina harus akur. Emang ngapain kalian? Kok jadi nggak boleh duanya? Oh. Oke, lanjut. Ya. Coba tolong kunci jawabannya deh. Ya. Scroll lagi aja sampai soal nomor 5. Oke, enggak. Kunci jawabannya dulu lah. Potong depannya ya. Nah, ini ya. Kompetensi ada berorientasi pada kualitas. Nah, jadi bukan hanya kalau satu cara nggak bisa, cara yang lain kan gitu.
Jadi kita betul-betul optimal dalam memberikan pelayanan. Mampu melaksanakan tugas-tugas mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detail untuk mencari mutu yang lebih baik, menentukan sumber daya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu pelayanan yang diharapkan. Oke, dapatlah kira-kira gambarannya tentang orientasi pada kualitas untuk di untuk di bagian hospitality kan. Nah, jadi kita mau menggunakan segala cara kan gitu. Oke, lanjut. Nomor 5, Dek, tolong. Potong ya. Dari soalnya dulu lah coba. Kasih waktu orang itu ini. Ketika Anda menuju tempat kerja. Oke, monggo lah. Siapa kira-kira yang mau ngasih jawaban ini? Soal nomor 5. Ingat, posisikan diri kalian sebagai yang membuat soal atau kepala dinas ataupun atasan. Nah, udah gitu lihat apakah ada yang opsi yang menggambarkan kita menjadi menjadi inspirasi di situ untuk diikuti oleh orang banyak gitu kan. Ayo, soal nomor 5 kira-kira apa? Wah, kali ini agak lumayan kompak ya, dodol semua ya. Gampang kali ini ya. Berangkat menuju kerja, berpakaian rapi, terkena cipratan. Pengendara sepeda motor, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah. Dodol semua ya. Nah, kira-kira kalau udah kompak kalian kayak gini, aspek apalah? Kompetensinya apalah ini? Iya. Sorry. Aduh, kepencet abang. Ayo, siapa ini yang berani open mic? Salah satu dari Dina mungkin. Pulang ke rumah ganti baju. Oh, aspek pengenalan diri. Ayolah, siapa yang berani open mic nih? Ngasih argumen. Kenapa kalian pada kompak pilih dodol? Sebenarnya memang udah kelihatan kali ya di soal ini opsi apanya ya. Nggak bisa open mic. Kalau open mic ujungnya jadi nyanyi gitu ya. Terbawa nyanyi. Oke lah. Kalau orang emosian nggak maulah langsung bersihin, pasti ngomong. Nah, itu harus jangan kita harus hindari jawaban yang subjektif, ya kan? Oke. Posisikan diri kalian sebagai kepala dinas.
ya kan, ngelihat bawahan kalian lagi kecipratan, nggak, padahal yang apa ini nggak sengaja gitu, yang ngelakuin ini nggak sengaja. Nah, gimana kita gitu? Nah, ya, oke, ya betul. Di sini abang langsung aja ya. Di sini option tertingginya dodol. Mana tuh? Dodol. Kompetensi pengendalian diri. Nah, inilah salah satunya pengendalian diri. Namanya kita mengendalikan diri. Kalau ada situasi atau kondisi yang kelihatan yang nggak membuat kelihatan yang nggak enak gitu kan, kita mampu tetap mengendalikan diri supaya nggak terbawa situasi, supaya nggak terbawa suasana. Nah, jadi kan memang kelihatan mulia itu kan, mengingatkan pengendara tersebut agar senantiasa berhati-hati dan mencari cara untuk membersihkan baju. Mungkin yang kecipratan ini anak pondok ya kan, udah belajar tasawuf dia dan segala macam ya kan, jadi mulia kali hatinya. Oke ya, sebenarnya udah kelihatannya ini ya kan, udah tau lah gambaran pengenalan diri kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya juga ada situasi crash dalam saat kita melayani juga, kita mampu menenangkan keadaan ya, atau kita lagi ada yang marah-marah gitu ke kita nggak terbawa suasana gitu. Oke, coba scroll tolong deh kunci jawabannya. Iya, kompetensi pengendalian diri deh. Tolong deh Esan. Terus sampai ke soal nomor 6 lagi. Sedikit lagi tuh masih bisa itu. Iya, oke. Takut kena kunci jawabannya, Bang. Hah? Takut nampak kunci jawabannya, makanya kayak agak was-was. Iya. Ke bawah turunkan sedikit deh. Enggak, maksudnya ke bawah. Ya lagi, sedikit lagi. Ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah. Iya, oke. Iya. Dan nampak. Nah, ini jadi dodol ya. Soal ini kompetensi pengendalian diri yang mampu untuk mengendalikan diri pada saat menghadapi masalah yang sulit, kritik dari orang lain, atau pada saat bekerja di bawah tekanan dengan sikap yang positif. Menghadapi situasi tekanan atau permasalahan dengan berpikir positif, memberikan edukasi, dan mengutamakan keramah tamahan. Oke. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Wah, dari 25 orang 1 jam udah tinggal 18 orangnya. Sekian orang udah tepar duluan. Oke, lanjut nomor 6. Monggo, langsung open mic. Anda saat di jalan menemukan sebuah batu besar. Batu tersebut dapat membahayakan pengendara motor dan sehingga kendaraan yang lewat berusaha menghindari batu di batu tersebut. Di belakang Anda banyak kendaraan. Hal yang akan Anda lakukan. C. Menghentikan motor, memindahkan batu. Kalau di dunia nyata gimana deh? Lewati gitu aja ya. Atau kalau lagi masih ada baiknya ya kan, tendang aja batunya langsung pakai kaki. Iya. Atau memang ada jawaban yang lain, atau ya option A karena kita lagi dikejar waktu kan, mau ke kantor.
Yang lain jawabannya apa? A. Yakin dirimu yang ada? Sebesar bola. Ya, awas ya, jangan terlalu liar analisisnya. Kenapa kita nggak, ya udah kendarai aja lah. Nanti kan ada yang nyingkirkan itu deh. Atau ya kita lihat kondisi dulu kan. Kalau memungkinkan ya kita hentikan kendaraan. Kalau memang sulit untuk berhenti ya udah kita jalan aja kan gitu. Atau kita hubungi pihak yang berwenang, yang memang punya wewenang lah mengatur jalan raya. Ayo, nggak ada yang pilih bola, dodol, ataupun entok. Ayo, usahakan pun saat menjawab sambil dihitung udah berapa detik kalian gitu kan. Jadi makin terbiasa menjawab TKP jangan lebih dari 50 detik. Menganalisis TKP-nya itu jangan lebih dari 50 detik. Mana kira-kira? Kompetensi apa lah ini kira-kira dalam pelayanan publik? Nggak ada punya jawaban lain. Ayo, monggo, open mic. Oke. Abang jawab. Nggak ada yang mau ngasih argumen. Bang, kalau nge SKD itu yang baiknya duluan tiu. Oh, kalau kalau untuk mana yang duluan dikerjakan itu sebenarnya relatif deh. Balik lagi ke kemampuan. Oh iya, ya nggak apa-apa deh. Apa ya aja dulu. Balik lagi ke kemampuan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian jago di tiu, ya udah tiu duluan. Tapi yang memang kalian kuasai. Ingat, yang paling utama itu dahulukan yang mudah, baru yang sulit. Nah, itu walaupun itu udah ketinggalan zaman kayaknya, tapi itu masih selalu bakal tetap selalu efektif. Nah, karena logikanya biar nggak ngabisin waktu ngerjakan yang sulit, selesaikan dulu yang memang bisa kalian kerjakan kan gitu. Nah, jadi tolong diperbesar sedikit Ede. Biar oke. Nah, jadi kalau memang tiu duluan. Kalau memang yang jago wawasan kebangsaannya, ada beberapa Bang lihat situ yang memang juga orang politik, orang hukum gitu kan. Jago wawasan kebangsaannya nggak apa-apa, apa duluan, apa namanya? TWK duluan. Tapi kalau dari abang pribadi ya TKP duluan karena udah pasti ada nilainya kan gitu. Apapun opsi yang kalian pilih ada nilainya, ditambah lagi TKP itu butuh saat lagi fresh lah kalian untuk menganalisisnya, dan juga TKP itu bisa digunakan untuk mengesave waktu sebanyak-banyaknya. Ya itu kembali lagi itu juga perlu dilatih dari jauh-jauh hari. Kayak abang bilang TKP ya usahakan 20 menit atau semolor-molornya 25 menit supaya sisa waktu yang ada bisa dilimpahkan ke TWK ataupun TIU yang memang kayak analitika reasoning kan, itu kan memang kelihatannya mudah tapi butuh waktu.
untuk menyelesaikannya. Kadang pun termenung nggak sadar udah 1 menit lebih, ya kan? Nah, apalagi TWK, penalaran semua. Di saat kalian membaca mungkin nggak langsung teringat kunci jawabannya gitu kan. Memori kalian perlu waktu untuk memproses. Jadi di saat udah mengerjakan soal yang lain, mungkin teringat gitu. Apalagi ada soal TWK yang lain yang memang ada sedikit keterkaitan dengan soal sebelumnya yang kalian nggak tahu kian jawabannya tadi. Kalau memang rezeki kayak gitu kan gitu, bisa teringat jawabannya apa kan gitu. Jadi yang kayak gitu aja lah deh. Kalau dari abang pribadi ya TKP duluan. Bisa kalian buat 10-10-10 dulu, TKP 10, TWK 10, TIU 10, balik lagi 10-10-10 lagi ya. Gitu kan udah 20 soal jadinya. Balik lagi sisanya lagi kan gitu. 10-10-10. Nah, yang jelas di TWK udah selesai 30 soal ya kan. Di TKP udah 30 soal, di TIU juga ada 30 soal. Atau juga cara kayak yang abang jabarkan di grup kemarin. Panjang itu caranya, kalian lihat lagi nanti ya di grup. Tinggal pilihlah atau kalian kombinasikan dengan yang udah kalian terapkan selama tryout. Oke, sama-sama. Mau tinggal 16 orang ya. Oke, ini kita kembali lagi ke soal. Jadi yang jelas di sini batu besar. Jadi gimana kita melihat batu besar di jalan? Yang paling mulia ya udahlah. Posisikan diri kalian sebagai atasan atau yang membuat soal. Pastinya kalau kalian berhenti dan memindahkan batunya itu udah pointer tinggi, ya kan? Jangan pula bila memungkinkan. Jadi ragu-ragu mau berhenti atau enggak. Jadi ini kompetensi orientasi pada pelayanan. Tetap memberikan, itu kan termasuk pelayanan di situ kan gitu. Kita menyingkirkan segala hal yang bisa menimbulkan masalah, khususnya di jalan tadi. Simple aja deh. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 6 ini? Monggo. Nggak terasa udah 9:30 aja ya. Abang kira udah bisa kita sampai 10 soal ini. Ada pertanyaan, Dek? Aman? Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Tolong scroll kunci jawabannya dulu, Dek Ersan. Selalu kompak ya, 2 Dina ini ya. Lagi ke atas ya. Iya. Yang entok nggak kelihatan ya. Bang, suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil. Oh, ketutup. Sorry. Yang entok masih bisa di scroll lagi sedikit deh biar kelihatan yang entok. Oh, nggak ada ya di bawah yang entok. Udahlah. Sekarang tadi pokoknya kunci jawabannya C yang paling tinggi ya, yang dodol poin 4. Kompetensi berorientasi pada pelayanan, mampu melakukan upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus. Ibaratkan juga kita sebagai kita sebagai ASN. Jalan itu juga kepentingan publik kan gitu. Jadi kalau ada yang misalnya ada batu kecil sekalipun kita singkirkan, ya itu bentuk pelayanan kita. Apalagi ada berlobang lantas kita perbaiki, ya itu kan pelayanan kita kepada masyarakat kan gitu intinya, simpelnya. Oke, ayo fokus dulu. Nomor 7.
Baca dulu soalnya. Lantas pilih apa kira-kira opsi jawabannya. Monggo Abang kasih Abang kasih kesempatan untuk open mic. Oh ya, opsi E ya. Bisa ke bawah lagi, Dek. Wah, panjang kali E-nya ya. Lupa. Meminta sabar menunggu sampai semua selesai dikerjakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Mana kira-kira? Untuk yang bertanya soal melalui Japri, insya Allah besok lah menjawab ya. Biar fokus kita dulu kemari ya. Apa yang jadinya? Satu orang masih menjawab. Belum ada jawaban. Ayo, apa kira-kira? C. Yang lain? Ayo, cuma satu orang. Cuma satu orang yang ingin lulus. Monggo. Oh, sorry. Aduh, masih kepencet aja. Dek. Besar kali tangan abang. C, semua kalian menjawabnya ya? Apalah kompetensinya dulu. Kompetensi apa ini? Kompak semua kalian jawab C. Kompetensi apa kira-kira, Dek? Kondisinya yang kayak gitu. Yang jelas di situ pasti kesalahan ada pada pihak kita. Walaupun kawan kita yang melakukan kesalahan, tapi tetap itu menjadi bagian kesalahan kita. Jadi kompetensi apa kira-kira itu yang berkaitan dengan konteks soal itu? Gimana? Ada yang mau open mic? Monggo. Berorientasi pada kualitas. Yang lain? Kita simpan dulu yang tadi. Hati-hati membedakannya ya, Dek. Orientasi pada pelayanan dengan orientasi pada kualitas. Monggo, nggak ada. Oke lah,
Nah, kalau di sini yang jelas kan kesalahannya itu memang ada di pihak kita, ya kan? Nah, jadi kita jangan berkelit, kita jangan jangan semakin membuat suasana itu ricuh atau semakin membuat kekecewaan pelanggan itu atau customer kita itu semakin besar kecewanya gitu kan. Jadi yang jelas di sini yang paling tinggi opsinya ya ini yang cantik. Betul kalian. Kita minta maaf dan ya segera selesaikan itu kan gitu supaya si pelanggan bisa beristirahat. Langsung memperbaiki kesalahan yang tadi. Nah, jadi ini orientasi pada pelayanan, Dek. Kalau kualitas tadi, itu tadi kita mau melakukan segala upaya untuk memuaskan yang kita layani tadi. Gitu intinya kalau yang orientasi pada kualitas. Oke? Permisi Bang Zul. Ya, monggo, Dek. Izin bertanya Bang. Kalau misalkan ada opsi lain yaitu memanggil rekan kita yang bertugas mengenai kunci tersebut dan kita menanggapi keluhan pelanggan kita, mana yang lebih utama Bang? Tetap di opsi C atau yang saya sebutkan barusan Bang? Karena di situ kan dia sebagai resepsionis gitu ya Bang. Kayak maksudnya bukan tugas dia gitu menyelesaikan masalahnya. Itu bagaimana Bang? Oh, yang jelas kalau misalnya tadi ya kita berarti itu yang dirimu gambarkan tadi sesuai dengan gambaran di realita. Nggak ada masalah ya kita panggil kawan kita yang buat salah tadi untuk mengkonfirmasi supaya dia kalau bisa dia langsung memperbaiki kan gitu. Itu masih ya nggak apa-apa, jauh lebih baik juga itu deh. Jadi tapi yang penting itu tadi, kalau nggak ada kata minta maafnya rasanya kurang di situ. Yang jelas kalau namanya pelayanan publik, kalau udah salah supaya nggak menimbulkan kekecewaan dan tetap menunjukkan keramah tamahan, kita harus ada pernyataan minta maaf gitu deh. Oke? Ya Bang, terima kasih Bang Zul. Oke, sama-sama deh. Monggo, ada lagi yang mau bertanya deh? Aman? Nggak ada yang mau bertanya untuk soal yang ini? Oke, coba tengok kunci jawabannya deh. Nah, itu ya. C, poin tertinggi yang dodol. Saya meminta maaf kepada pelanggan dan menjelaskan itu kesalahan dari rekan saya. Nah, yang jelas kan masih ada permintaan maaf, tapi justru dia nggak perlu sebenarnya kita mengasih alasan yang kayak gitu, berdalih segala macam kan gitu. Makanya poin dodol itu poin 4 yang lebih rendah. Yang poin ada yang lagi poin minta maaf nggak? Nggak ada ya. Udah. Oke, nomor 8 sekarang ya. Monggo, mungkin ada yang mau open mic. Baca dulu soal nomor 8. Setelah itu, monggo mungkin ada yang mau berargumen. Silakan open mic. Apa kira-kira? Kita sales, terus ada customer kita yang kelihatannya kondisinya nggak meyakinkan gitu.
pakaiannya lusuh apa segala macam. Gimana kita? Hilang suaranya, Dek. Halo? Dengar? Oke. Allah. Alhamdulillah di sini lagi turun hujan, Dek. Dari sekian beberapa hari panas terus. Asal sinyalnya nggak kumat lah ini. Oke, apa jawaban kalian? Option C semua. Nggak ada yang milih apa? Milih B, membawa sampel. Atau milih dodol. Atau ya kita kasih keleluasaan dulu dia untuk apa? Mencari produk yang dibutuhkannya. Gimana kira-kira? Ada yang mau open mic? Monggo. Nanti saat ujian nggak bisa sifat malu-malu itu meluluskan kalian, Dek. Selagi masih ada kesempatan, monggo berargumen, melibatkan diri dalam pembelajaran. Ayo. Kompetensinya lah dulu. Kompetensi apa kira-kira? Dalam pelayanan publik. Apa yang cocok di situ? Orientasi pada pelayanan. Ini anak Askia ini orientasi pada pelayanan. Wah. Yang lain mungkin? Atau ayolah, monggo. Abang kasih kesempatan kalian open mic. Kasih argumen kalian. Kenapa opsi C? Kenapa opsi bola? Sama-sama orientasi pada pelayanan. Tapi kok bisa beda? Satu di opsi B, satu di opsi C. Ayo, kasih sudut pandang kalian. Enggak ada. Enggak ada yang berani berargumen. Oke lah. Yang jelas di sini, kita sales, terus ada pembeli yang opsi C itu udah perfect. Di situ dia udah bersalaman sama pelanggan, tidak pandang bulu. Diinformasikan produk. Oh. Oke. Oke. Ya, jadi di sini yang jelas jangan kita karena membeda-bedakan pelanggan hanya berdasarkan yang dipakainya, covernya gitu. Jadi kita harus
total melayani gimana pun tampilan pelanggannya itu gitu kan. Nah, jadi di sini saat siapapun yang datang harus kita layani secara maksimal. Jadi opsi tertinggi di sini cantik. Ya. Menyalami pembeli dengan penuh respek dan menginfokan produk yang masih tersedia. Gitu. Nah, jadi opsi D ini poin 4. Yang jelas di sini kan masih apa juga dia kan, tapi di situ setelah itu meminta bantuan rekan lain untuk melayaninya. Berarti di situ ya sama aja dia nggak tuntas dalam hal pelayanan kan gitu. Nah, makanya opsi D itu rendah daripada opsi C. Kalau kita membawa sampel produk yang masih tersedia dan segera menawarkan pada pembeli tersebut, ini kurang kurang pas dalam hal pelayanan karena kembali lagi tetap kita berikan keputusan mau membeli yang mana itu kepada pelanggan kan gitu. Biarkan dia leluasa memilih. Yang penting kita tetap meresponnya. Kita tetap menemaninya saat lagi memilih kan gitu. Oke. Ada yang mau bertanya untuk soal ini? Nah, ini khusus. Oh, ini sorry ini tipe yang D ya. Ini C opsi 5, D opsi 4-nya ya. Tipe itu. Oke. Monggo, sebelum soal nomor 9, ada yang mau bertanya? Sudah hampir semua lah itu kompetensinya ya. Nah, untuk nomor 9, ayo. Entok. Yang lain? Idul Adha, ternak belum juga menunjukkan peningkatan signifikan. Seminggu menjelang hari raya, tiba-tiba datang seorang pembeli ke peternakan Anda dan membeli tanpa menawar harga yang Anda berikan. Udahlah, rezeki nomplok. Ya kan? Sekarang gimana kita menanggapinya, meresponnya? Ya kan? Memberikan ongkos pengiriman gratis sampai ke lokasi pembeli. Oke, kita simpan. Yang lain? Ada yang pilih dodol, mengirimkan ternak dengan memberikan tambahan pakan, atau kita kasih pilihan ke dia supaya kita rawat dulu sampai betul-betul gemuk, ya kan? Nanti baru diantarkan supaya pembeli nggak repot saat merawatnya. Ayo. Untuk semua kompetensi apa lah ini kira-kira? Kompetensinya berkenaan dengan apa lah ini? Ayo, monggo. Lihat perkanya. Gimana? Ada yang mau open mic? Nggak terasa, udah jam 10 juga. Kita padatkan sampai nomor 10 nanti ya. Oke, bisa Bang jawab ini? Nggak ada yang mau ngasih argumen? Nah, oke lah. Yang jelas di sini yang diminta pastinya orientasi pada
pelayanan, ya kan? Jadi kalau kita ya sewajarnya aja, sebagaimana biasanya, kalau udah ada yang mau beli terus tanpa menawar lagi, ya kita kasih supaya dia mau kembali lagi nanti di saat mau membeli membeli sapi lagi, dia tetap membeli ke kita, yaitu tadi memberikan ongkos pengiriman gratis ke lokasi pembeli. Itu udah lebih dari cukup kayak gitu, nggak merugikan kita juga kan gitu. Jadi poin tertingginya di sini entok ya, poin 5. Oke. Ada yang mau bertanya? Coba scroll kunci jawabannya, Dek. Soal ini ingin melihat kompetensi Anda, pelayanan yang mampu melakukan upaya mengetahui, tanggap untuk memberikan benefit lebih sesuai dengan yang paling dibutuhkan pelanggan. Salah satunya ongkos pengiriman gratis. Gitu. Oke. Nomor 10 terakhir ya. Lihat konteks soalnya. Konflik dengan CVV. Hanya salah paham itu gitu kan. CVV merasa si Najwa yang yang menyebarkan itu, merasa dipermalukan dan segala macam. Jadi gimana Najwa menanggapi salah pahamnya CVV itu gitu. Dodol. Kenapa dodol, Dek? Kompetensi apalah itu kira-kira? Iya, dodol, pengendalian diri. Nggak ada yang pilih cantik, atau mungkin ayam. Kalau menghindar udah pasti rendah lah itu nilainya ya. Gimana? Jawaban yang lain cuma 1 orang. 2 orang. Yang lainnya pada kemana? Udah ada yang tepar karena mendengarkan sambil tiduran. Bang. Ya. Siapa ini? Raisa? Iya. Bang, itu yang cantik kenapa nggak benar ya, Bang? Maksudnya kenapa jadi poin 1 gitu? Untuk soal yang sebelumnya ya? Iya, yang nomor 9 itu tadi, Bang. Menawarkan untuk merawat hingga hari raya supaya pembeli. Ya nggak bisa gitu. Kalau udah namanya dibeli, itu justru kita jadi menambah kos lagi kalau kita yang merawatnya, Raisa. Bahkan lebih mungkin lebih dari setengah keuntungan yang kita dapat kan. Merawatnya lagi, bla 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 gitu. Nah, kita lumrah aja kayak gimana di dunia nyata, cukup memberikan gratis ongkos pengiriman aja, udah lebih dari cukup itu. Oke, Raisa. Iya, terlalu baik. Dan kita ibaratkan posisikan juga kita sebagai yang punya peternakan itu, gimana kalau
mau nggak kita yang punya peternakan ini ngasih apa namanya option yang kayak gitu? Padahal keuntungannya juga ya kita pasti nyari untung di situ kan gitu. Namanya juga dagang. Balik lagi aja ke gimana di lumrahnya di dunia nyata, cukup ngasih gratis ongkos pengiriman gitu aja. Aman Reza? Aman Bang. Oke. Hujan tempatmu? Iya Bang, deras sekali di sini. Ya, syukur ya kan. Oke, gimana nomor 10? Ada yang mau open mic? Ada yang mau ngasih pandangannya? Mungkin ada punya jawaban yang berbeda, tapi abang lihat di semua. Ini bisa abang perhatikan ini banyak ini yang nggak mau terlalu tersorot, ya kan? Dia nggak pernah mau sekedar menyimak lah. Oke lah, nomor 10 di sini kompetensinya yang jelas pengendalian diri. Nah, pengendalian diri dan juga kita nggak terbawa suasana itu kan. Kita tetap mampulah bijak dalam menyikapi merespon permasalahannya itu. Nah, jadi opsi tertingginya adalah dodol. Ya, betul kalian semua tadi. Di sini kita yang namanya pengendalian diri pasti yang paling utama tetap tenang dan kita bijak menyikapinya. Tunggu dia mereda amarahnya baru kita beri penjelasan. Oke, coba turunkan kunci jawabannya, Dek. Nah, itu. Soal ini melihat kompetensi Anda pengendalian diri dan orientasi pada pelayanan yang mampu menenangkan diri pada saat menghadapi masalah, kesulitan, kritik dan di bawah tekanan dengan sikap yang positif. Dan tetap mengedepankan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan, Anda harus mampu membaca, mengendalikan situasi, terutama saat dihadapkan dengan kesalahpahaman yang datangnya dari pelanggan atau anggota masyarakat. Mampu menyikapinya melalui komunikasi yang bijak dan menjunjung tinggi keramah tamahan tanpa menimbulkan konflik yang baru. Oke? Monggo, ada yang mau bertanya untuk soal ini atau secara keseluruhan penjelasan yang dari tadi Abang jabarkan? Sebelum kita tutup, sudah jam 10 juga ya. Ada yang mau bertanya? Atau udah cukup? Oke, sama-sama. Oke lah. Kalau memang nggak ada yang mau bertanya, nanti kalau misalnya pun ada tiba-tiba timbul pertanyaan, bisa langsung melalui Japri atau di grup ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Lebih kurangnya Abang memohon maaf dengan segala kesalahan ya. Kepada Allah Abang mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bang Mamat, Dersan. Ya, champion lah kalian semua ya. Oke Bang, makasih Bang. Yo, insya Allah top skor ya, 200 ke atas lah TKP-nya, amin. Oke, duluan lah yo. Oke. Belum.